Puji Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan dalam rangka kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya mengambil satu tema, yaitu makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau bicara makna berarti bicara sesuatu yang pernah terjadi dan kita mengambil makna dari peristiwa tersebut. Dan itu sebabnya pada hari ini saya mengambil dua pembacaan pokok yang akan menjadi renungan dalam khotbah atau pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama saya ambil dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53. Dan yang kedua Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Puji Tuhan, saya akan membaca pembacaan yang pertama, yaitu Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Dia berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Berikut pembacaan yang kedua saya ambil dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Dia berkata demikian. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita berada pada hari yang indah ini adalah satu momen yang tepat dan mulia dan berharga karena kita diberi kesempatan lagi untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesuai dengan tema yang saya sudah katakan tadi bahwa makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan dari makna ini kita akan melihat tujuan dari khotbah yang saya akan bawakan pada hari ini. Tujuannya adalah supaya kita saudara-saudara memahami betapa pentingnya kita mengerti makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan yang berikut saudara-saudara, agar kita tahu bahwa Yesus naik ke surga, pergi untuk bekerja, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya kepadanya. Dan berikut kita bisa mengetahui tujuan dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita juga akan mengetahui Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus boleh dicurahkan menjadi bagian yang penting bagi kita gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Dan yang keempat, kita akan melihat tujuan dari khotbah hari ini adalah agar kita boleh memahami dan melakukan apa saja yang terjadi saat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya. Dan mari kita coba tengok saudara-saudara, dua hal yang kita bisa tengok saudara-saudara. Pertama, dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Dalam Lukas pasal 24 kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-50 ada tiga hal yang kita bisa lihat di sana. Bahwa yang pertama, Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dengan Betania. Saya tidak akan mengangkat ini untuk dikhotbahkan hari ini, tetapi saya hanya ingin mengangkat saja apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua yang dilakukan oleh Yesus adalah ia mengangkat tangannya. Haleluya. Kita tahu
saya pernah berkhotbah kepada jemaat bagaimana ketika Yesus mengangkat tangan, ada suatu peristiwa dahsyat akan terjadi, ada satu berkat yang luar biasa akan terjadi bagi kita sebagai orang yang percaya. Dan yang ketiga, ia memberkati murid-muridnya. Haleluya. Saya tidak akan menerangkan tentang tiga hal ini, tetapi saya mau masuk pada poin apa yang menjadi respon daripada murid-murid ketika Yesus membawa mereka keluar dari kota ke dekat Betania. Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Ada respon yang menarik, ada jawaban yang pasti yang ditunjukkan oleh para murid-murid. Yang pertama, saudara-saudara, ada 4 hal yang dilakukan oleh murid-murid, tetapi dari 4 ini hanya ada 1 yang saya ingin terangkan secara tuntas. Mungkin yang lain saya akan terangkan secara pendek saja, dan nanti di lain waktu saya akan jelaskan sejelas-jelasnya pengertian dari keempat hal ini. Tetapi saya mau bawa saudara kepada yang pertama, yaitu yang dilakukan oleh murid-murid adalah sujud menyembah. Haleluya, puji Tuhan. Sujud menyembah. Dikata sujud menyembah. Menyembah ini dia menggunakan kata yang indah. Dalam bahasa asli Alkitab adalah proskuneo. Proskuneo itu adalah bukan sembarangan menyembah, bukan sekedar kata-kata yang keluar dari hidup kita, dari mulut kita, saudara-saudara. Tetapi proskuneo itu adalah menyembah secara total. Menyembah secara total itu adalah dari jidat yang ada ini, kepala kita sujud menyembah sampai ke tanah. Artinya pemberian diri kita secara total kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat 4 hal, saudara-saudara, tentang pengertian atau bagaimana kita bisa berproskuneo, saudara-saudara. Pertama, saya ingin katakan saudara-saudara bahwa menyembah itu adalah sebuah keharusan. Haleluya. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, saudara-saudara, di padang belantara, selesai dia berpuasa 40 hari 40 malam, saudara-saudara, ia ditantang oleh iblis, saudara-saudara, untuk menyembah, saudara-saudara. Tetapi apa kata Yesus? Lukas 4 ayat 8, di sana ada satu perkataan Yesus yang menarik. Dia berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Haleluya. Jadi kita lihat yang pertama, saudara-saudara, tujuan dari proskuneo ini adalah menyatakan kepada kita bahwa menyembah Tuhan itu adalah sebuah keharusan. Dan berikut kita akan lihat yang kedua, apa yang disarankan dalam proskuneo ini supaya penyembahan kita berkenan, supaya penyembahan kita itu layak diterima oleh Allah. Yang kedua, Yohanes 4 ayat 23, dia berkata demikian, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, saudara. Jadi kita lihat yang kedua, proskuneo yang benar adalah orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita lihat apa yang ada di dalam proskuneo itu, saudara-saudara. 1 Tawari pasal 16 ayatnya yang ke-29. Di sana ada ajakan yang menarik supaya penyembahan kita berkenan, supaya penyembahan kita diterima oleh Allah. Dia berkata di sana, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Haleluya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, saudara-saudara. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Jadi yang ketiga, kita bisa lihat dari ayat ini, untuk proskuneo yang benar, penyembahan secara total yang benar adalah menyembah Tuhan dengan kekudusan. Puji Tuhan. Inilah pendek yang saya terangkan tentang menyembah. Saya masuk pada poin yang kedua, sebagai respon yang kedua yang dilakukan oleh murid-murid ketika dibawa oleh Tuhan Yesus menjelang Dia terangkat naik ke surga. Yang kedua adalah mereka sangat bersukacita. Haleluya.
Mereka sangat bersukacita. Kalau kita lihat, ini sangat bersukacita adalah proses penggenapan dari Mazmur 126 ayat 1 dan 2, yaitu pemulihan di mana mulut penuh dengan tertawa. Haleluya. Kata sukacita di sini dia menggunakan kata kairete. Kita akan lihat pengertian dari kata ini, saudara-saudara. Mazmur 126 ayat 1 ayat 2 dia berkata demikian. Nyanyian siara. Saudara-saudara, di sini dia berkata begini, saudara-saudara. Hal yang menarik kita bisa lihat dari ayat ini, saudara-saudara. Nyanyian siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Haleluya. Kairete itu artinya, saudara-saudara, bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan melakukan perkara besar kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita bersukacita? Ternyata Nehemia 8 ayat 11 dia memberi jawaban. Kita bersukacita karena Tuhan adalah perlindungan kita. Di tengah COVID yang begitu melanda dunia ini, saudara-saudara, Tuhan adalah perlindungan kita, maka kita wajib bersukacita. Roma 14 ayat 17 di sana dia berkata, saudara-saudara, tentang sukacita. Kenapa kita bersukacita? Dia berkata begini, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Lengkap saudara-saudara. Sukacita yang lahir dari Allah, sukacita yang pengertiannya kairete adalah sukacita yang ada dan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Allah, saudara-saudara, kita wajib bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita baca Galatia 5 ayat 22, ternyata sukacita itu adalah salah satu dari 9 buah roh yang dikatakan oleh firman Allah. Dan kalau kita lihat juga, saudara-saudara, mengapa kita bersukacita? Kenapa kita ada kairete, saudara-saudara? Ternyata yang ketiga, karena sukacita yang ada pada kita, kita berlimpah-limpah di dalam Allah. Mazmur 16 ayat 11 diterangkan di sana, kita bersukacita, berlimpah-limpah di dalam Allah, saudara-saudara. Dan itu sebabnya sebagai kata kunci dari kata kairete ini, saudara-saudara, Filipi 4 ayat 4 dia tegaskan dengan satu kepastian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Sampai di sini 2 kali penegasan dari Allah. Artinya sukacita jangan anggap remeh, sukacita jangan anggap itu hal biasa. Tetapi kairete itu adalah satu sukacita karena dalam perlindungan Allah, sukacita karena kita ada dalam Roh Kudus, sukacita karena kita berlimpah-limpah dalam Allah, dan sukacita itu adalah karena kita mau ingin melayani Tuhan. Berikut yang ketiga yang terjadi dalam hidup orang percaya, para murid Tuhan ketika Yesus naik ke surga adalah senantiasa ada di dalam bait Allah. Haleluya. Senantiasa, kata senantiasa, selalu, saudara-saudara. Ada hal yang menarik yang saya ingin angkat hari ini. Poin yang ketiga inilah yang saya ingin terangkan secara total pada hari ini. Saya ingin jelaskan secara lengkap hari ini, saudara-saudara. Karena dia berkata begini, saudara-saudara, ada 2 hal, ada 4 hal yang dilakukan oleh murid. Tapi yang ketiga kita lihat, mereka senantiasa ada dalam bait Allah. Ketika Yesus dia naik ke surga, bait Allah dalam Alkitab itu ada 2 jenis. Ada yang namanya gedung seperti bait Allah Salomo, atau yang kita gunakan sekarang gedung gereja. Tetapi ada bait Allah yang kedua, adalah hidup kita sebagai orang yang percaya. Tetapi mari kita lihat di bagian mana kita bisa ada di
Bait Allah yang berbentuk gedung, dan di bagian mana kita ada di bait Allah, yaitu pribadi kita. Yang dimaksud dari ayat yang kita baca ini, saudara-saudara, dia belum menuju kepada pribadi kita sebagai manusia, tetapi murid-murid senantiasa berada dalam bait Allah. Dia menggunakan kata hieron. Hieron itu artinya rumah Tuhan dalam arti gedung gereja. Haleluya. Murid-murid senantiasa ada di gedung gereja, beribadah, memuliakan dan mengagungkan Tuhan, saudara. Itu sebabnya, saudara lihat apa yang menjadi tanggapan Alkitab tentang hieron ini. Sampai kalau saudara baca Mazmur 122 ayat 1, ada satu pernyataan yang menarik yang dikatakan oleh Raja Daud. Mazmur 122 ayat 1, dia berkata begini, nyanyian siara Daud, aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Saya mau kasih garis bawah. Saya minta jemaat garis bawahi kalimat ini. Daud bersuka cita ketika ada orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Padahal waktu itu, saudara-saudara, tidak ada bait Allah. Yang ada pada waktu itu, saudara, kemah, namanya kemah Daud, saudara-saudara. Tetapi kita lihat ada pernyataan yang menarik, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dia bersuka cita. Kenapa Daud begitu bersuka cita ketika dia mau pergi ke rumah Tuhan? Ada jawaban yang menarik. Mazmur 118 ayat 26, dia berkata begini, saudara-saudara. Mazmur 118, kenapa Daud rindu rumah Tuhan? Di ayat ini dia berkata begini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Perhatikan kalimat berikut ini, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Haleluya. Rumah Tuhan di sini dia menggunakan kata hieron. Dia menggunakan kalimat gedung gereja. Tuhan memberkati orang percaya dari gedung gereja. Itu sebabnya Daud juga rindu diberkati, dan tidak heran selama kepemimpinan Daud dia merasakan mujizat yang luar biasa. Berkat demi berkat, kemenangan demi kemenangan dia raih karena dia cinta rumah Tuhan. Berikut yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa Daud ada cinta dengan rumah Tuhan? Mazmur 84 ayat 11, dia berkata demikian, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Haleluya. Artinya, arti dari ayat ini adalah di dalam rumah Tuhan bukan hanya ada berkat kecil, tetapi di dalam rumah Tuhan ada berkat berlimpah 1:1000, saudara-saudara. Luar biasa sekali. Dengan berkat dunia dibanding dengan berkat yang ada dalam rumah Tuhan, 1:1000, saudara-saudara. Sampai ayat ini dia berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini luar biasa pernyataan dari Alkitab, saudara-saudara. Dan berikut, itu sebabnya janji tentang berkat itu sudah dikatakan sejak dalam kitab Keluaran 23 ayat 25. Semua jemaat hafal ayat ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air dan minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Ini janji orang yang ada di dalam rumah Tuhan, yang cinta beribadah, semangat beribadah. Roti diberkati, minuman diberkati, sakit disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Berikut kita akan lihat, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan memberkati orang yang cinta rumah Tuhan. Karena di akhir zaman, Maleakhi 3 ayat 18, di sana menyatakan bahwa di akhir zaman akan nyata
perbedaan antara orang beribadah dan yang tidak beribadah, antara orang yang rindu rumah Tuhan dan yang malas datang di rumah Tuhan. Kecuali sekarang, karena memang kondisi masih dilarang berkumpul, tetapi bukan berarti kita tidak suka rumah Tuhan. Kita tetap beribadah sekalipun kita ada di rumah. Untuk hari-hari ini kita jadikan rumah-rumah kita adalah rumah Tuhan, ke tempat kita untuk beribadah. Sampai-sampai saudara-saudara, karena begitu cintanya akan rumah Tuhan, cinta rumah Tuhan sampai pemazmur dia berkata, rumah Tuhan, cinta rumah Tuhan itu menghanguskan aku. Mazmur 69 ayatnya yang ke-10, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Haleluya. Dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku, saudara-saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bawa saudara tentang bagaimana cinta rumah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara. Kalau saudara baca Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Ayat 17 sampai berkata, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kenapa sampai ada pernyataan demikian dari murid-murid? Kita baca mulai ayatnya yang ke-13 dari Yohanes pasal 2 ini. Ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah di Yerusalem, Yesus mendapati rumah Allah kotor oleh hewan-hewan yang dibawa masuk untuk diperjualbelikan sebagai korban. Juga oleh meja penukaran uang. Ia marah dan mengusir mereka semua dari bait Allah. Menyaksikan hal itu, murid-murid teringat pada ayat dalam perjanjian lama, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Haleluya. Cinta akan rumah Bapaknya begitu besar, haleluya, sehingga Yesus tidak rela rumah Tuhan itu dinajiskan orang. Ternyata saudara-saudara, cinta memiliki kekuatan yang sangat besar. Kita jemaat GPD, haleluya, masih punya tugas yang sangat besar, yaitu menyelesaikan pembangunan gereja yang sedang kita bangun. Adakah kita cinta dengan rumah Tuhan ini? Perhatian kita terhadap pembangunan gedung gereja, saudara-saudara, itu akan menjadi perhatian Tuhan terhadap kita semua. Kalau kita baca Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7, di sana ada pernyataan menarik dari firman Allah. Cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Luar biasa pernyataan ini, saudara-saudara. Kalau kita juga punya cinta rumah Tuhan, saya ingin katakan, Tuhan cinta dengan saudara dan saya. Pada tahun 1500 sebelum Masehi, Musa memimpin bangsa Israel, saudara-saudara, keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian di bawah pimpinan tiang awan api di waktu siang dan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam, saudara-saudara. Kita melihat apa yang ada di sana. Waktu itu mereka belum memiliki bait Allah yang berbentuk gedung. Yang ada waktu itu adalah bangunan dalam bentuk kayu, saudara-saudara, yang bisa dibongkar pasang, yang sudah kita kenal dengan namanya tabernakel. Tetapi kita harus ingat, tabernakel itu adalah tempat di mana Allah tinggal, di mana Tuhan tinggal di dalamnya, saudara-saudara. Ketika tabernakel dipasang, disitulah Allah datang, saudara-saudara, melawat umat yang percaya, umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Raja Daud yang hidup 500 tahun kemudian, saudara-saudara, begitu mencintai rumah Tuhan. Padahal waktu itu, saudara-saudara, bait Allah tidak ada di Yerusalem.
Itu sebabnya ia sangat rindu untuk membangun bait Allah, saudara-saudara, yang permanen di kota yang suci dan mulia itu. Itu sebabnya kalau kita lihat 1 Tawari 22 ayat 14 sampai ayat 16, maka Raja Daud dia menyiapkan semua, saudara-saudara, keperluan untuk pembangunan rumah Allah, saudara-saudara. Dia persiapkan. Itu luar biasa yang dipersiapkan oleh Daud. Ada 100.000 talenta emas. 1.000 talenta kalau dikalikan kilogram menjadi 3.400.000 kilogram. Itu 1.000 talenta. Luar biasa banyaknya. Dia kumpul 3.400.000 kilogram emas. 1 juta talenta perak kalau dikilogramkan menjadi 34 juta kilogram. Oh, luar biasa. Sangat banyak tembaga dan besi yang dikumpul. Ada kayu, ada batu dan lain-lain, saudara-saudara. Begitu besar cinta Daud kepada rumah Allah, sehingga bukan cuma dia mengumpulkan dari orang lain, dia juga secara pribadi ingin mengambil bagian dalam pelayanan itu. Itu sebabnya 1 Tawari 29 ayat 3 sampai lebih ayatnya yang kelima, kita lihat apa pemberian dari Raja Daud. Dia beri 3.000 talenta emas Ofir. Emas Ofir itu adalah emas terbaik. 3.000 talenta, saudara-saudara. Artinya kalau di kilogram 102.000 kilogram emas. Luar biasa. Ada 7.000 talenta kalau dikilogramkan menjadi 238.000 kilogram perak, saudara-saudara. Itu perak murni. Saya ingin berkata untuk jemaat, sekalipun di tengah kesulitan pandemi corona, jangan sampai kita lupa untuk berkorban demi kelanjutan pembangunan gedung gereja kita. Bangunan bait Allah, saudara-saudara, itu tidak diizinkan oleh Allah. Tidak diizinkan oleh Allah dibangun oleh Raja Daud hanya dengan satu alasan, saudara-saudara, karena Raja Daud banyak memimpin perang dan dalam peperangan ia banyak menumpahkan darah. Itu sebabnya bangunan permanen bait Allah yang pertama yang sangat indah itu, saudara-saudara, akhirnya berhasil dibangun oleh anaknya yang namanya Raja Salomo. Namun saudara, karena kedurhakaan bangsa Israel, Allah hancurkan lewat Raja Nebukadnezar. Emas dan perak diambil dan diangkut ke Babel, saudara-saudara. Setelah sekian tahun mereka berada di dalam pembuangan, saudara-saudara, Tuhan menyatakan kemurahannya, kebaikannya bagi bangsa Israel. Bangsa yang dibuang, bangsa yang diasingkan, saudara-saudara, dimulai dikembalikan ke Yerusalem. Dan saya ingin katakan, dan Allah izinkan kembali orang Israel membangun bait Allah yang lebih besar, lebih mewah, lebih mulia dari bait Allah yang pernah dibangun oleh Salomo. Dan bait Allah inilah yang dibersihkan oleh Yesus dari para pedagang yang membawa ternaknya berjualan di dalam gedung gereja, dan gedung gereja dijadikan penukaran uang. Tetapi karena bangsa Israel kembali bersalah berbuat dosa, Tuhan menghukum mereka. Bait Allah yang kedua ini, saudara-saudara, hancur juga. Hancur lulu oleh Jenderal Titus dari Roma pada tahun 70 Masehi. Dan sesudah itu, saudara-saudara, kita melihat lebih dari 400 tahun lamanya bangsa Yahudi, saudara-saudara, hidup dalam kekeringan. Tuhan tidak lagi berfirman melalui nabi-nabinya, saudara-saudara. Artinya Allah berdiam diri. Itulah yang saya banyak kali terangkan, antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada satu lembar kosong, itu namanya masa kekelaman, masa gelap, di mana Allah berdiam diri. Sampai sekarang saya ingin katakan, sampai sekarang tidak ada bait Allah di Yerusalem. Bangsa Yahudi, saudara-saudara, tidak lagi bisa menyembah, membawa korban persembahan kepada Allah. Memang di sana ada,
tetapi yang ada di sana adalah rumah ibadah namanya sinagog. Yang ada untuk sinagog adalah hanya untuk tempat sembahyang, bukan untuk tempat korban, saudara-saudara. Mereka tidak punya mezbah dalam bait Allah. Rasul Paulus menghendaki umat Tuhan mengetahui rahasia tentang mengapa bangsa Israel telah menjadi tegar, menjadi keras tengkuk, saudara-saudara. Sampai sekarang sebagai bangsa, saya ingin katakan, mereka belum menerima keselamatan. Walaupun secara pribadi banyak juga orang Yahudi yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan, tetapi secara bangsa belum. Tapi mari kita lihat Roma pasal 11 ayat 25 dan ayatnya yang ke-26. Apa yang dikatakan oleh firman Allah di sana? Roma 11 ayat 25-26. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Haleluya. Pintu keselamatan bagi bangsa Israel atau orang Yahudi saat ini masih tertutup dan belum bisa dibuka oleh Allah. Sebelum penuh jumlah, haleluya, orang-orang dari bangsa kafir, dari bangsa lain untuk diselamatkan, yaitu saudara dan saya. Apabila jumlahnya tercapai, maka pintu kemurahan untuk orang-orang non-Yahudi, yaitu bangsa-bangsa lain, akan ditutup. Pintu keselamatan bagi orang Yahudi akan dibuka, dan pada saat itu seluruh orang Israel akan menerima keselamatan dengan penumpahan darah. Jadi jangan heran kalau sampai hari ini banyak orang Yahudi benci dengan orang Kristen. Tetapi saya mau katakan, yang saya terangkan di atas tadi itu namanya bait Allah, rumah Tuhan, hieron. Hieron itu adalah gedung gereja. Saya mau masuk pada pengertian yang kedua, saudara-saudara, tentang bait Allah, yaitu saudara dan saya. Kalau saudara baca Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 21, dia berkata demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu pencuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Haleluya. Jadi tubuh kita itu, pengertian yang kedua adalah bait Allah. Dan kita lihat dalam kata Alkitab, bahasa asli Alkitab, dia menggunakan kata naos. Yang pertama namanya hieron, itu gedung. Yang kedua bait Allah, sama nama bait Allah, tapi tubuh kita adalah naos. 1 Korintus 3 ayat 16 dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Itu namanya naos, saudara-saudara. Dan saya ingin berkata, Allah mau bait Allah, yaitu hidup kita ini, tetap terpelihara. Sekalipun di masa pandemi corona begitu merajalela di akhir zaman ini, tetapi saya mau katakan, Allah juga sangat berkerinduan untuk kita terus melanjutkan pembangunan gereja yang sedang kita bangun. Haleluya. Inilah penjelasan saya tentang bagaimana murid-murid Tuhan senantiasa berada dalam bait Allah. Yang terakhir, respon dari murid-murid ketika Yesus naik ke surga adalah memuliakan Allah. Sesudah kita cinta rumah Allah, rindu rumah Tuhan, maka ada semangat baru, yaitu memuliakan Allah. Haleluya. Memuliakan Allah itu dengan pujian, dengan nyanyian. Memuliakan Allah itu, saudara-saudara, karena memang Allah layak dipuji, karena memang hanya Allah yang layak diagungkan.
Wahyu 7 ayat 11 dan ayat 12 dia berkata, amin. Puji-pujian, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Penutup khotbah saya ingin mengatakan kepada jemaat, biasanya sesudah kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus, ada doa 10 malam. Tetapi karena masih ada pembatasan dari pemerintah dalam rangka menghindar dari COVID Corona ini, maka untuk doa 10 malam itu untuk kesempatan ini kita belum laksanakan. Jika ada jemaat ingin melaksanakan doa, tetapi bukan berkelompok, tetapi keluarga masing-masing. Tidak boleh ada doa berkelompok, yang boleh hanya ada doa keluarga. Dan berikut untuk ibadah hari Minggu kita kembali kepada jam semula, yaitu jam 9 pagi. Dan yang terakhir, nanti pada hari Minggu jam 11 siang akan ada baptisan air. Sesudah ibadah di live streaming, ibadah mulai jam 9. Dan nanti pada jam 11 siang akan ada acara baptisan air. Ada 2 jiwa yang sudah menyatakan diri untuk masuk dalam baptisan air. Dan bagi jemaat-jemaat yang lain yang belum melakukan kehendak Allah masuk dalam baptisan air, datanglah pada hari Minggu jam 11 acara baptisan air akan dimulai. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman yang kita sudah terima saat ini. Haleluya. Puji Tuhan.